Halo saudara, apa kabar nih? Kabar baik bukan? Ya, tentu saja dong harus kabar baik. Ya, kita sekarang juga punya kabar baik nih saudara. Apa kabar baik saat ini? Ya, pembahasan tentang tulisan masih dalam perspektif Derrida. Oke, pembahasan tentang tulisan masih dalam perspektif Derrida, filsuf dekonstruksi dari filsafat post-strukturalis, pasca strukturalisme, nah termasuk filsuf kontemporer yang terkenal. Dan kalau dalam konten-konten sebelumnya kita membahas dari segi yang dimulai dari tradisi pemikiran barat yang pemikirannya masuk dalam kategori logika identitas. Di situ ada 3 hukum: identitas, hukum kontradiksi, dan hukum ada tidak ada. Di tengah, antara ada dan tidak ada, di tengahnya. Nah, dengan filsafat Derrida dalam dekonstruksi itu, pemikiran itu ditantang. Wah, ditantang nih, kayak tanding aja. Ya memang kenyataannya begitu. Dan banyak para pemikir beranggapan, pengamat beranggapan bahwa memang itu adalah sebuah tantangan. Seperti yang disampaikan sebelumnya, dekonstruksi itu bukan berarti meniadakan, bukan berarti pula melanjutkan, tetapi memberi alternatif, kreatif terhadap pemikiran. Nah, tapi apa bisa dikatakan itu meniadakan? Apa bisa dikatakan itu melanjutkan? Ya, boleh-boleh saja. Yang penting kita mendapatkan utilitas, kegunaan. Dan kalau kreativitas itu lebih pada kegunaan. Kreatif supaya kita itu tidak mandek dalam berpikir dengan pembaruan-pembaruan. Nah, di dalam konsep tulisan dengan pola pemikiran, logika, identitas, tradisi pemikiran barat, klasik, jelas. Dengan hukum identitas dinyatakan bahwa sesuatu adalah sesuatu itu sendiri. Dengan demikian, tulisan adalah tulisan itu sendiri, murni. Dan ini ditantang oleh pemikiran Derrida. Tidak mungkin tulisan murni muncul tanpa pengaruh dari luar, terutama dari diri penulisnya sendiri. Dan penulisnya mendapatkan pengaruh dari luar, tentu saja. Dari preferensi yang dimiliki selama hidupnya, sejak lahir sampai dia menulis, itu juga dari referensi yang dia baca, dari bacaan-bacaan, daftar pustaka, buku teks, atau bacaan-bacaan ilmiah maupun non-ilmiah. Nah, maka bila dikatakan bahwa dengan logika identitas, hukum identitas, sesuatu adalah sesuatu itu sendiri, maka tulisan itu adalah tulisan itu sendiri. Itu dapat didekonstruksi, diruntuhkan, dan dibangun lagi dengan pemahaman baru. Itulah fungsinya. Sekarang kita mengetahui sumbangan besar filsafat dekonstruksi, ya semacam itu. Lantas dikatakan sederhana. Bagaimana dibilang sederhana? Kemurniannya tanpa perantara dan sebagainya dengan filsafat logika identitas dengan hukum kontradiksi.
bahwa tidak mungkin sesuatu bersamaan dengan yang lain pada saat yang sama. Tidak mungkin ada bersama dengan tidak ada pada saat yang sama secara serentak. Hal itu dapat diruntuhkan karena tidak mungkin tulisan ada bersamaan dengan yang lain pada waktu yang serentak, itu tidak mungkin terjadi justru. Karena pada waktu tulisan itu hadir, pada saat yang sama ada yang namanya pemikiran, ada yang namanya sumbangsih, ada yang nama bacaan, ada yang namanya pemikiran, ada yang namanya perasaan, emosi pada saat menuliskannya itu. Coba bayangkan, kalau pada saat tulisan itu hadir, orang tidak membaca. Bagaimana bisa menulis kalau tidak membaca tulisannya sendiri minimal. Nah, dengan demikian maka soal hukum kontradiksi itu pun tentang tulisan diruntuhkan dengan filsafat dekonstruksi Derrida. Jadi dibilang sederhana antara tulisan dengan yang lainnya, tidak ada ruang antara, seperti hukum yang ketiga itu hukum tidak ada di antara, itu pun diruntuhkan. Untuk mencapai kesederhanaannya tidak ada ruang antara, itu juga diruntuhkan karena tidak mungkin antara tulisan dengan ide, dengan pemikiran, dengan segala sesuatu yang memberi sumbangsi pada tulisan itu, tidak mungkin ada ruang kosong. Tetap ada salurannya, perantaranya yang membuat ide, proses berpikir, gagasan, kehendak dan semuanya itu menjadi wujud tulisan. Itu membutuhkan yang namanya perantara. Betul? Iya. Maka ini sumbangan bagus sekali bagi kita, ya. Kita ambil bahasa yang netral. Bagus sekali. Ya. Seperti yang tertulis di sini, dari uraian saya yang tadi, barusan, ya, ini kita akan menyimaknya dalam bentuk tulisan yang mungkin gaya bahasanya berbeda daripada gaya bahasa provokatif seperti yang saya ucapkan. Nah, entah bagaimanapun, seluruh karya Derrida merupakan suatu penjelajahan bentuk tulisan dalam pengertian yang paling luas sebagai suatu perbedaan. Sampai pada titik tulisan itu mencakup unsur-unsur simbol, tanda atas penulisan ide, dan soal bunyi, representasi bunyi, tulisan memang tidak identik dengan dirinya sendiri. Jelas, tanpa pengaruh, tanpa sumbangsi, semua yang di luar tulisan, baik dari penulisnya, maupun dari bacaan penulisnya, maupun dari pengalaman hidup penulisnya, juga dari fenomena-fenomena yang ditangkap indera penulisnya. Tidak mungkin tulisan itu jadi dengan dirinya sendiri dan menjadi identik dengan dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itu, tulisan itu selalu tidak murni, dan dengan demikian menantang pengertian tentang identitas, dan akhirnya pengertian tentang asal-usul sebagai sesuatu yang sederhana. Iya, gitu. Jadi logika identitas pemikiran barat klasik itu diruntuhkan, ditantang dengan pemikiran dekonstruksi tadi, termasuk dalam identitas, dalam konsep pemikiran klasik barat itu, sesuatu itu harus sederhana, tidak rumit, harus tanpa perantara, dia harus mandiri, harus murni. Nah, dengan penjelasan itu semua tidak demikian halnya ternyata. Dan pemikiran kita menjadi tercerahkan. Tujuannya itu pencerahan, seperti lampu ini. Pencerahan. Dengan lampu pencerahan, ini penerangan ini, akhirnya kita bisa mempunyai pengertian yang baru. Hal ini bisa seluruhnya ada atau tidak ada. Ya, bisa seluruhnya ada atau tidak ada. Jadi dua-duanya mungkin bisa terjadi.
Tetapi ini adalah jejak dari penghapusannya dalam upaya mengejar transparansi. Wah, transparansi artinya apa? Di dalam semua karya yang ada dalam tulisan itu, kita membutuhkan transparansi yang jelas bagaimana segala sesuatu yang ada di situ mempunyai tendensi apa, mempunyai latar belakang apa, mempunyai tujuan apa, bagaimana proses pengidean sehingga turun dalam bentuk tulisan itu. Dan bagaimana maksud dari pengarangnya. Bagaimana tulisan itu bisa membentuk sesuatu yang tidak sekedar lagi simbol dari bunyi, tetapi juga mengekspresikan, mewujudkan, memperantarai gagasan, kehendak, ide, pemikiran, dan juga semua hal terkait dengan teks yang ditulis dalam wujud tulisan itu. Tidak perlu ada lagi yang ditutup-tutupi, karena di situ kita mengejar suatu hakikat tentang ada, tentang sesuatu yang masuk dalam dasar filsafat yang pertama, yaitu ontologi.